Hai, perkenalkan nama saya Amelia Vega Panjaitan dengan NIM 2330-2021 dari kelas A. Di sini saya akan menceritakan tentang budaya Batak Toba sebagai identitas, tradisi, dan warisan leluhur. Cerita ini untuk memenuhi tugas mata kuliah metode bercerita. Saya lahir dari keluarga Batak Toba dan melalui video ini saya ingin berbagi tentang budaya yang membentuk identitas saya dari komunitas kami. Budaya ini bukan sekedar tradisi, ia adalah cara hidup, warisan leluhur, dan cerminan bagaimana kami memandang dunia. Di tengah Pulau Sumatera terbentang sebuah danau raksasa yang menyimpan kisah ribuan tahun. Danau Toba, bagi banyak orang, ia adalah keajaiban alam. Bagi kami orang Batak Toba, Danau Toba adalah ibu, rumah, sumber kehidupan, dan jejak pertama leluhur kami. Saat saya memandang airnya yang tenang dan perbukitan yang hijau, saya melihat asal-usul kami. Dari Danau Toba inilah budaya Batak Toba tumbuh dan terus hidup hingga kini. Dalam budaya kami, alam bukan sekedar tempat tinggal. Alam adalah bagian dari silsilah. Gunung, air, dan pohon bukan hanya latar kehidupan. Mereka adalah tanda kehadiran leluhur yang senantiasa kami hormati. Prinsip ini tercermin dalam pepatah adat yang menjadi dasar hubungan sosial kami. Somba marhula-hula, elek marboru, manat mardonga tubuh. Hormati pihak keluarga istri, sayangi boru atau perempuan dalam keluarga, dan berhati-hati kepada saudara laki-laki ibu. Bagi orang Batak Toba, pepatah ini bukan sekedar nasihat. Ia adalah pedoman hidup, peta moral dalam setiap interaksi sosial. Identitas kami sebagai orang Batak Toba terlihat jelas dari marga. Marga bukan hanya nama keluarga. Marga adalah penanda garis keturunan yang menghubungkan kami dengan leluhur. Panjaitan, Situmorang, Samosir, Simanjuntak, Nenggolan, dan ratusan marga lainnya. Ketika dua orang Batak bertemu, pertanyaan pertama bukan apa pekerjaanmu. Pertanyaan pertama adalah margamu apa? Dari marga kami menentukan posisi. Siapa saudara, siapa hula-hula, siapa boru. Hubungan ini menceritakan tata krama, cara berbicara, hingga tata ruang saat adat. Sistem ini menjaga keharmonisan dalam masyarakat kami. Karena dalam budaya kami, hubungan antara manusia lebih penting daripada jabatan atau harta. Rumah adat kami disebut rumah bolon. Jika diperhatikan, bentuknya menyerupai perahu terbalik yang berdiri di atas tiang kayu besar. Atapnya melengkung tajam ke langit, melambangkan kekuatan dan harapan. Namun, desain ini bukan hanya untuk tampil. Di dalam satu rumah bolon, beberapa keluarga dapat hidup bersama. Mereka berbagi ruang, makan bersama, dan bekerja sama. Rumah ini menjadi simbol kebersamaan dan semangat gotong royong yang melekat dalam kehidupan orang Batak Toba. Pada dindingnya terdapat ornamen ukir gorga dengan warna yang merah, hitam, dan putih. Warna-warni ini melambangkan keseimbangan hidup, keberanian, kesucian, dan kedamaian. Salah satu unsur budaya kami yang paling bermakna adalah ulos. Bagi orang Batak, ulos bukan sekedar kain tradisional. Ulos adalah doa yang dibungkus kehangatan ketika seorang anak menikah. Orang tua memberikan ulos hela sebagai restu agar kehidupan rumah tangga penuh kebahagiaan. Saat bayi lahir, diberikan ulos paropa, simbol perlindungan dari segala mara bahaya. Bahkan, ketika seseorang meninggal dunia, ulos hadir sebagai penghormatan terakhir. Ulos tidak hanya menghangatkan tubuh, ia menghangatkan jiwa melalui kasih sayang leluhur. Budaya Batak Toba pun hidup melalui musik. Suara gondang adalah suara hati kami. Ketika gondang dimainkan, tarian tortor dimulai. Tortor bukan sekedar tarian. Setiap gerakan tangan, setiap langkah kaki menyimpan makna.
syukur, harapan, permohonan, atau penghormatan. Dalam tortor tidak ada penonton pasif. Semua yang hadir terlihat dalam ritual. Tarian ini menjadi jembatan antara manusia dan leluhur, menghubungkan masa kini dengan masa lalu. Di tengah kehidupan masyarakat Toba, semangat gotong royong terlihat nyata. Kami menyebutnya Marsiada Pari, saling membantu. Ketika membangun rumah, menghadapi kesedihan, atau mendengar pesta adat, tidak ada yang berjalan sendirian. Jika satu orang mengalami kesulitan, semua ikut membantu. Jika satu orang berhasil, semua ikut merayakan. Nilai ini adalah alasan mengapa masyarakat kami tetap kuat meskipun tersebar di berbagai tempat. Dari danau yang luas hingga rumah adat yang kokoh, dari ulos yang hangat hingga gondang yang memanggil jiwa, budaya Batak Toba adalah warisan yang hidup. Ia bukan cerita masa lalu yang tersimpan di museum. Ia adalah identitas kami yang terus bertumbuh menyesuaikan zaman, namun tetap berpijak pada nilai leluhur. Dan selama Danau Toba tetap berdiri, ia akan menjadi saksi perjalanan orang Batak Toba, menjaga harmoni, menghormati leluhur, dan menyambut masa depan. Horas.